大嫌い。Wuma berdiri kaku di samping Chenglong. Suaranya rendah, tapi setiap katanya berat kayak batu waktu dia berbisik. Shen Hao sudah benar-benar lenyap. Bukan cuma mati biasa, badannya dimakan habis. Dan yang paling parah, jiwa asalnya pun gak sempat kabur. Buat kultivator, itu artinya akhir total. Gak ada reinkarnasi, dan gak ada kesempatan kedua. Chenglong gak langsung jawab. Dia cuma menatap kabut hitam di kejauhan. Dadanya sesak. Dari 12 pedang Dalau Swordsack, jumlah mereka makin berkurang. Wei Yan udah mati duluan. Shishu dan Haizu sengaja ditinggal di luar. Dan sekarang, dari 9 yang masuk ke Tide Abyss, 1 lagi tumbang. Perlahan tapi pasti, jurang ini menggerogoti mereka. Semua ini dimulai gara-gara greed. Orang tua itu yang bilang kalau selama-lama ngamatin tanah roh iblis, harta terbesar yang nilainya bisa bikin kultivator tua gila ada di Tide Abyss. Omongan greed itu bukan isapan jempol. Mereka semua pernah lihat sendiri artefak, bahan kultivasi, dan benda aneh yang ketarik ke tanah roh iblis dari Laut Roh Setan Timur. Barang-barang yang bahkan bikin mata orang selevel Ascendant memerah. Datang ke sini bukan cuma soal warisan iblis kuno. Ini soal loncatan besar dalam hidup mereka. Soal masa depan sekte, soal kekuatan. Chenglong sebenarnya bukan tipe yang gampang kepancing. Dari awal dia udah ngerasa ada yang janggal, terlalu mulus, dan terlalu diarahkan. Tapi greed itu senior, reputasinya berat, dan logikanya terdengar masuk akal. Akhirnya Chenglong cuma bisa ambil jalan tengah. Bagi tim, masuk dari pintu berbeda, jaga komunikasi, dan ninggalin Shishu sama Haizu di luar sebagai pengaman terakhir. Keputusan itu terlihat benar di awal. Begitu masuk Tide Abyss, semuanya terasa tenang. Gak ada serangan, gak ada tanda bahaya, tapi ketenangan itu palsu. Begitu Grid ngambil beberapa benda misterius dari dalam gua, segalanya runtuh. Monster muncul dari segala arah, bukan monster biasa, bentuknya aneh, auranya bengkok, dan jumlahnya nggak masuk akal. Mereka langsung kejebak, mundur nggak bisa, maju lebih parah. Tide Abyss berubah jadi penjara hidup. Di sini nggak ada siang atau malam. Waktu terasa mandek. Kabut hitam tebal nutup pandangan. Selama hampir 100 tahun, mereka hidup kayak dalam tekanan konstan. Sedikit lengah, mati. Sedikit nekat keluar dari area aman, langsung dikeroyok monster tanpa henti. Shen Hao mati waktu nyoba nerobos paksa. Dia tahu resikonya, tapi tetap maju. Sebelum mati, dia ngelepas energi pedang tingkat master. Kebantai beberapa monster sekaligus. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Pengorbanannya cuma ninggalin keheningan pahit. Di titik itu, Chenglong akhirnya nerima kenyataan pahit. Ini bukan masalah kekuatan. Mau dikumpulin semua energi pedang juga percuma. Mereka nggak didesain buat keluar dari sini. Dan disitulah kecurigaan berubah jadi kontroversi. Chenglong berdiri. 4 murid Dalau Swordsack ikut berdiri, membentuk posisi ngepung Grid. Suasana langsung tegang. Aura pedang samar-samar menyebar. Grid cuma ketawa pelan, serak, matanya dingin dan dalam. Waktu Grid ngeluarin telur oval beraura kematian, hawa di sekitar langsung turun. Benda itu mati. Tapi justru karena itu, auranya ngeri. Chenglong ngerti, kultivasi greed memang berhubungan sama kematian. Tapi instingnya bilang satu hal yang jelas. Greed gak jujur sepenuhnya. Dan yang bikin paling merinding, greed sama sekali gak kelihatan gelisah. Seolah-olah terjebak di Tide Abyss bukan masalah. Seolah-olah ini memang tempat yang dia inginkan. Sementara itu, di tempat lain, Wang Lin melesat cepat ke pintu keluar Tide Abyss di negara setan api. Dari Yoshise, dia tahu reputasi tempat ini.
Harta di dalamnya bisa bikin Alsir pun tergoda. Ditambah lagi, Grid dan murid Dao Lao Sword hilang tanpa kabar selama 100 tahun. Buat Wang Lin, kesimpulannya jelas. Kemungkinan besar mereka kejebak di Tide Abyss. Kalau mereka keluar, itu bahaya besar. Jadi Wang Lin pasang pembatasan halus bukan buat nyerang, tapi buat nandain. Segel yang nyaris nggak bisa dideteksi. Selama kultivasi gilanya, orang yang keluar nggak bakal sadar apapun, sampai Wang Lin datang. Di tengah perjalanan, pikiran Wang Lin kembali ke pengalaman warisan iblis kuno. Ke seni pembantaian surgawi, ke momen di mana dia melihat dirinya sendiri dihancurkan dan diserap. Hatinya dingin waktu sadar satu hal. Kalau pemahamannya waktu itu lebih tinggi, kalau energinya tembus 10 juta, dia nggak bakal jadi Wang Lin lagi. Dia bakal berubah jadi simbol pembantaian, lalu dimakan. Di situ kecurigaan terhadap Alsir berjubah abu-abu tumbuh. Bukan kebencian, tapi kewaspadaan ekstrim. Alsir baik, terlalu tepat sasaran, terlalu paham apa yang Wang Lin butuhkan. Kesimpulan Wang Lin sederhana tapi berat. Selama dia belum cukup kuat, dia harus pura-pura nggak tahu apa-apa. Ningkatin kekuatan, pelajari seni pembantaian surgawi dengan hati-hati, cari celah. Setelah beres di negara setan api, Wang Lin langsung menuju negara setan air. Target utamanya jelas, masuk Tide Abyss dan menyelamatkan Zoe, orang yang pernah nolong dan berjasa besar buat dia. Tapi Wang Lin juga jujur sama dirinya sendiri. Kalau ketemu harta di dalam jurang itu, dia nggak bakal ninggalin. Beberapa hari kemudian, di laut awan negara setan air, celah raksasa terbuka di tanah. Kabut awan menghulung tanpa henti. 4 kultivator berdiri di depan pintu masuk Tide Abyss, menatap jurang besar yang seolah menelan cahaya. Tak satu pun dari mereka sadar. Mereka sedang berdiri di depan tempat yang gak cuma nguji kekuatan, tapi juga niat, keserakahan, dan batas kemanusiaan mereka sendiri. Dari 4 orang itu, aura paling nyantol jelas cewek satu ini. Rambutnya disanggul rapi tapi nggak kaku. 2 helai sengaja jatuh di dekat telinga, bikin kesannya anggun tapi hidup. Di tengah alisnya ada kilau kristal samar, bukan perhiasan biasa. Itu tanda kultivasi tinggi. Alisnya melengkung halus, matanya bening dan dalam kayak mutiara. Tipe tatapan yang kalau dilihat lama bisa bikin orang kehisap tanpa sadar. Wajahnya halus, lembut, putih kayak giok. Cantiknya bukan yang menusuk mata, tapi yang pelan-pelan bikin orang gak bisa lupa. Kelihatannya masih umur 20-an, tapi itu cuma kulit luar. Dari sorot matanya kelihatan jelas. Ini cewek udah hidup cukup lama. Makan pengalaman pahit manis lebih banyak dari yang kelihatannya. Dia pakai gaun putih sederhana, tapi jatuhnya pas di badan. Nggak norak, nggak pamer, tapi bikin susah buat nggak ngelirik. Tipe kecantikan kultivator kelas atas, nggak perlu usaha. Auranya jalan sendiri. Cewek satunya beda banget. Rambutnya panjang, jatuh lemas di bahu, badannya ramping, kelihatan ringkih, kayak gampang banget roboh. Pakai baju warna pink, tapi bukannya bikin cerah, malah bikin wajahnya kelihatan makin pucat. Kalau berdiri di samping cewek pertama, jelas kalah pamor. Tapi ada sesuatu dari dirinya, lembut, kalem, bikin orang refleks nurunin suara pas ngomong sama dia. Di samping mereka berdiri cowok berjubah merah, posturnya tegap, wajahnya tampan, senyumnya santai tapi penuh percaya diri. Dari cara dia ngomong aja kelihatan dia terbiasa dipandang tinggi. Ini tipe cowok yang ngerasa dunia muter sedikit lebih condong ke arahnya. Dia jelasin soal pegunungan Kotsi,
gimana dia nemuin tempat ini secara nggak sengaja, dan sambil ngedrop fakta kalau tempat ini levelnya bahkan di atas alam surgawi. Flexing halus tapi tajam. Ada satu lagi cowok berjubah hitam. Nah, yang ini auranya beda total. Dingin, suram, ekspresinya datar. Jarang ngomong. Tapi justru karena itu tekanannya kerasa berat. Begitu dia buka mata dan bilang satu kata doang, memuaskan, langsung berasa ini bukan figuran. Cewek cantik itu langsung nangkep maksud Dujian, si jubah merah. Dia senyum tipis sambil nyeletuk kalau Judian gak mungkin betah di sini cuma buat pemandangan. Dan bener aja, Judian akhirnya jujur, dia nemuin celah di tanah. Kemungkinan besar pintu masuk ke Tight Abyss. Begitu dengar nama itu, mata Zhao Yishuan langsung berbinar. Tight Abyss bukan tempat sembarangan, itu zona kematian. Tapi juga ladang peluang gila, tempat orang bisa mati tragis atau naik level kayak monster. Belum sempat obrolan lanjut, cowok berjubah hitam tiba-tiba buka mata dan menatap jauh ke cakrawala. Auranya berubah, sangat kuat. Langit di kejauhan menyala, sinar cahaya menembus awan, berubah jadi sosok berjubah putih. Terbang tenang, tanpa pamer aura, tanpa tekanan berlebihan. Bahkan dia gak nengok ke tempat orang itu. Seolah-olah mereka cuma debu di jalurnya. Itu Wang Lin. Gitu Dujian ngelihat jelas wajahnya, ekspresinya langsung berubah. Kaget, waspada, dan ada takut tipis-tipis yang susah disembunyiin. Dia langsung sadar, kultivasi Wang Lin udah ascendant. Dan bukan yang baru naik. Dia buru-buru manggil dengan sopan, nada ramah tapi penuh perhitungan. Wang Lin berhenti, tapi tatapan pertamanya bukan kedua cewek, bukan ke Dujian, melainkan langsung ke cowok berjubah hitam. Sekali lihat, Wang Lin langsung ngeh. Bisa ngerasain keberadaanku dari jarak 500 km, ascendant awal, tapi fondasinya padat. Baru setelah itu, dia lirik yang lain satu persatu. Dujian dia kenal samar, murid divisi merah sekte nasib surgawi. Kultivasinya setengah langkah ke ascendant, tapi gak berani robos. Takut mati di ujian hidup dan mati. Perkenalan jalan. Dujian ngenalin coba berjubah hitam sebagai Murongzhou, murid Ingsek, dan di luar dugaan, Murongzhou ngomong agak panjang buat ngenalin diri. Itu bikin yang lain kaget karena biasanya dia super irit kata. Fakta kalau dia mau ngomong serius ke Wang Lin artinya satu hal, respek sejajar. Zhou Yushan mengenalin diri, lalu ngenalin adik magangnya, Xu Fei. Nama itu bikin Wang Lin keingat masa lalu. Bukan karena orangnya, tapi karena nama yang sama dengan seseorang dari masa mudanya dulu. Sekilas dia lirik Xu Fei, cewek itu langsung membungkuk sopan. Suaranya lembut dan sikapnya rendah. Dujian nangkep momen itu dan nanya apakah Wang Lin kenal Xu Fei. Wang Lin nolak halus. Cuma nama yang sama dan bukan orangnya. Tanpa muter-muter, Dujian langsung nanya ke intinya. Lu kesini buat Tight Abyss juga kan? Wang Lin ngangguk. Dia jujur dan dia gak ada alasan buat nutupin. Dujian langsung nawarin kerjasama. Tight Abyss terlalu berbahaya buat sendirian, bahkan buat ascendant. Kalau rame-rame setidaknya bisa saling backup. Wang Lin mikir, dia udah nge-scan Tight Abyss sebelumnya. Tahu betul ada beberapa zona yang bahkan buat dia sendiri masih beresiko. Kalau Murongzhou nggak ada, dia bakal nolak.
Tapi karena ada si jubah hitam itu, situasinya beda. Dan akhirnya Wang Lin setuju. Du Jian senyum lebar, tapi di dalam hatinya dia panas. Dulu Wang Lin cuma transformasi jiwa tahap menengah. Sekarang dia ascendant. Dalam waktu seabad dan auranya gak kayak orang baru naik. Ini ancaman. Kalau Wang Lin terus naik, posisi divisi ungu bisa ikut keangkat. Itu bikin Du Jian gak nyaman. Sayangnya Du Jian salah besar kalau nganggep Wang Lin udik polos. Wang Lin udah hidup di neraka Suzaku, ngelewatin situasi yang gak bakal dialami Du Jian seumur hidup. Instingnya tajam, pikirannya licin, dan dia bisa ngerasain niat busuk bahkan sebelum muncul di permukaan. Mereka berlima terbang masuk ke Laut Sea. Awan menggulung kayak laut. Gunung muncul hilang kayak ilusi. Indah tapi berbahaya. Zhou Yixuan beberapa kali ngelirik Wang Lin. Nyoba ngintip pikirannya. Biasanya dia bisa nembus hati Jenderal Iblis sekalipun. Tapi Wang Lin kosong. Bukan karena ilusi dan bukan karena kabut. Tapi karena Wang Lin nutup pintu pikirannya sendiri. Itu Zhou Yixuan niat sedikit aja ngedorong mantranya, Wang Lin langsung nengok. Tatapannya santai, tapi rasanya kayak pedang nusuk ke batin. Pesannya jelas, gue tahu, dan jangan dilanjut. Zhou Yixuan malah makin tertarik dan dia simpen rapat-rapat. Wang Lin sendiri sadar, keempat orang ini semuanya punya agenda, dan yang paling jelas justru Su Fei yang kelihatan paling lemah, tapi auranya terus ngasih rasa yang gak beres. Akhirnya awan terbelah. Di depan mereka terbentang jurang raksasa, lebarnya ratusan kaki, panjangnya sejauh mata memandang. Gelap, dalam, dan auranya dingin, kayak mulut bumi yang siap menelan siapa aja. Semua orang terdiam karena mereka tahu satu hal. Begitu turun ke sana, gak ada jalan balik yang gampang. 5 orang ini pelan-pelan turun ke Tight Abyss, jurang gila yang kelihatannya kayak gak punya dasar. Bukan turun sembarangan, setiap gerakan penuh dengan kewaspadaan yang tinggi. Wang Lin gak ambil posisi depan, tapi agak ke kanan, sambil terus merhatiin dinding jurang. Dindingnya licin dan halus banget, kayak bekas sayatan senjata dewa. Begitu jarinya nyentuh, dinginnya langsung nembus ke tulang, dan itu bikin merinding. Makin turun, suasana makin gelap. Tapi buat kultivator level mereka, gelap mah cuma formalitas. Mata mereka udah dilapisin energi spiritual, jadi tetap bisa lihat dengan jelas. Yang bikin ngeri bukan gelapnya, tapi struktur jurangnya. Retakan mulai muncul, awalnya 1, 2, lama-lama bercabang kemana-mana, kayak akar pohon raksasa. Setiap cabang itu kelihatan kayak gua hitam yang dalam dan sunyi. Ada yang masih bisa dilihat, tapi ada juga yang gelap total, bahkan mata kultivator pun tembusnya mentok. Di titik itu, Du Jian tiba-tiba berhenti di udara. Wurong Zhou melirik, agak merenyit, tapi diam aja. Zhou Yixuan dan Su Fei ikut berhenti, mandangin sekeliling. Jalur bercabang ini rasanya kayak mulut monster raksasa yang nunggu siapa saja yang salah langkah buat ditelan. Du Jian langsung buka suara, sok tenang dan bijak. Katanya tempat beginian jelas nyimpen harta, dan makin ke dalam makal makin banyak celah. Artinya mulai sekarang semua tergantung kemampuan dan keberuntungan masing-masing. Habis ngomong gitu, tanpa nunggu yang lain, dia langsung masuk ke salah satu celah. Wurong Zhou mikir sebentar, lalu milih celah lain. Zhou Yixuan ketawa kecil, godain Wang Lin biar ikut nyari.
Siapa tahu dapat rezeki nomplok. Tapi Wang Lin cuma geleng kepala. Matanya tenang, dingin, dan gak ada minat sama harta receh. Dia tetap turun lurus ke bawah. Pas Wang Lin terbang, dia sempat ngelirik ke arah Zhou Yishan dan Su Fei. Ada rasa aneh di hatinya. Gak jelas kenapa, tapi instingnya bilang, dua cewek itu gak sesimpel kelihatannya. Terutama Su Fei, yang kelihatan lemah dan pendiam. Jurangnya makin dalam. Mereka udah turun lama banget dan dasar jurang masih belum kelihatan. Wang Lin coba naik sedikit, dan langsung terasa tekanan yang gede banget dari atas. Semakin naik, tekanannya semakin brutal. Di situ dia sadar, ini cuma pintu masuk, bukan jalan keluar. Paksa keluar lewat sini cuma bakal mati konyol. Dia juga mikir, tempat ini pasti udah dimasukin orang entah berapa ribu tahun. Jadi walaupun celah-celah ini pernah nyimpen harta, kemungkinan besar sekarang cuma sisa jebakan atau ilusi. Akhirnya mereka ketemu lagi dan lanjut turun bareng. Wang Lin sengaja memperlambat lajunya, jauh agak ke belakang. Burung Zhou ragu sebentar, lalu ikut melambat juga. Sekarang Du Jian ada di depan. Gak lama kemudian, mereka sampai di kedalaman sekitar 1000 kaki. Di detik itu, insting Wang Lin langsung nyala dengan keras. Di tebing kanan bawah ada pohon kuno yang layu. Ukurannya biasa aja, bahkan kecil. Gak menjulang, gak megah. Tapi justru pohon inilah yang bikin Wang Lin kerasa ada krisis besar. Akar-akarnya menjalar kemana-mana, setengah menggantung di udara, tutup satu celah penting. Di balik akar-akar itu ada cahaya ungu. Cahayanya lembut tapi tajam, bukan aura murahan. Jelas bukan barang biasa. Tanpa perlu pakai akal ilahi pun kelihatan itu pedang terbang yang nancap di tebing. Begitu Du Jian lihat, dia langsung berhenti. Matanya langsung berbinar, nafasnya agak berat, dan dia teriak, "Pedang nasib surgawi." Suasana langsung berubah. Zhou Yishan dan Su Fei ikut kaget. Semua mata tertuju ke pedang itu. Du Jian mulai cerita dengan nada serius dan emosional. Katanya pedang itu milik gurunya, yang maha melihat. Total ada 7 pedang. 1 buat tiap murid sejati, 3 hilang bareng pemiliknya, dan yang ini jelas milik Sun Yun, murid divisi ungu. Terus dia pindah mode. Nada suaranya jadi lembut, penuh ketulusan palsu. Dia minta Murong Zhou dan 2 cewek buat ngalah. Katanya pedang ini harusnya dikasih ke Wang Lin, demi sekte, demi divisi ungu, demi masa depan Wang Lin sendiri. Kelihatannya tulus, senyumnya rapi, kata-katanya halus. Tapi Wang Lin cuma senyum tipis. Senyum orang yang udah pernah terlalu sering lihat pengkhianatan. Tanpa debat, tanpa pidato, Wang Lin langsung lempar pisau setengah bulan. Gerakannya cepat banget. Dalam sekejap, pedang itu udah ada di tangannya. Dan diremas, hancur, cahaya ungu lenyap. Pedang palsu, cuma besi buat umpan. Wajah Du Jian langsung pucat. Rencananya kebongkar total, dan Wang Lin gak berhenti di situ. Dia maju selangkah, langsung nyerang. Angin keras menghantam Du Jian dan menghempaskan tubuhnya ke arah pohon kuno. Di detik berikutnya, pohon itu menjerit nyaring, lalu runtuh dan berubah jadi lautan serangga terbang. Ribuan, puluhan ribu berterbangan kayak awan hitam. Ternyata dari awal itu bukan pohon, cuma ilusi. Itu adalah jebakan hidup. Semua jelas sekarang. Pedang palsu, pohon palsu, tujuan licik, dan Wang Lin tetap dingin dan tetap tajam. Dunia kultivasi yang kejam, dia gak pernah ragu buat kehancurin siapapun yang coba main kotor.
Serangga-serangga ini kelihatannya remeh. Ukurannya cuma seujung jari, bahkan ada yang sekuku. Tapi justru itu yang bikin mereka mematikan. Mereka bisa ganti warna sesuka hati. Nyaru sempurna sama kabut di Tide Abyss. Dari jauh, mata manusia gak bakal bisa bedain. Ini awan biasa, bayangan tebing, atau neraka berjalan. Dan masalahnya di tempat kayak gini, salah lihat sama dengan mati. Biasanya korban baru sadar ada yang gak beres pas penglihatannya mulai kabur. Tapi saat itu udah telat, karena awan serangga ini gak cuma nyerang tubuh mereka, langsung makan jiwa asal. Sekali kena bukan cuma mati, tapi lenyap total. Begitu serangga ini muncul, situasi langsung berubah dari tegang jadi neraka hidup. Mereka pecah jadi 5 kelompok dan nyerang semua orang tanpa pandang bulu. Gak ada yang aman, semuanya menjadi target. Dujian yang lihat ini langsung pucat kayak mayat. Bukan karena takut doang, tapi karena dia tahu persis apa yang bakal terjadi. Dia pernah lihat sendiri kultivator kuat yang levelnya gak jauh beda sama dia habis tubuh dan jiwanya cuma dalam hitungan detik. Bahkan jeritan pun gak sempat keluar. Tanpa mikir lama, Dujian langsung nepok tas penyimpanannya dan ngeluarin batu giok penyelamat dari Alsir. Harta ini super langka, super mahal dan super terbatas, cuma bisa dipakai 3 kali seumur hidup. Salah pilih timing, tamat. Sekarang ini pemakaian kedua, dan dia tahu kalau ini gagal, gak ada cadangan lagi. Begitu giok diaktifin, cahaya pelangi langsung meledak keluar, nutupin tubuh Dujuan rapat-rapat. Sekilas kelihatan aman, tapi cuma sekilas. Detik berikutnya, sesuatu yang bikin jantung copot terjadi. Semua serangga yang tadinya nyerang kemana-mana tiba-tiba berhenti. Terus mereka muter ke satu arah, satu persatu, lalu rame-rame kumpul ke arah cahaya pelangi. Serangga-serangga itu ngepung Dujian kayak badai hidup. Suara krek-krek yang mereka keluarin bukan cuma suara makan. Itu kayak bunyi kematian yang digesek pelan tapi terus-terusan. Kulit kepala Dujian langsung mati rasa. Keringat dingin ngalir dengan deras. Panik total. Dujian langsung teriak ke Murongzhou. Suaranya pecah, gak ada wibawa murid Alsir sama sekali. Murongzhou sempat ragu. Dia bukan pengecut, tapi situasinya jelas gak normal. Dan akhirnya dia gerak. Tangan kanannya bikin segel dengan cepat. Energi celestial muter dengan liar dan sebuah sidik tangan hitam raksasa terbentuk dari gas gelap. Begitu ditembakkan, ledakannya keras banget dan harusnya cukup buat ngeremuk kultivator biasa. Tapi yang terjadi malah bikin merinding. Sidik tangan itu nembus serangga, nembus cahaya pelangi, bahkan nembus Dujian sendiri. Kayak semuanya cuma bayangan palsu. Akhirnya serangan itu cuma nyangkut di dinding belakang. Murongzhou langsung pasang muka suram. Dia nyerang lagi dan lagi. Mantra demi mantra dan variasinya gila. Tapi hasilnya 1, 0. Semuanya tembus, gak ada yang kena. Sementara itu, Wang Lin dari awal cuma berdiri tenang. Dia gak ikut panik, gak ikut nyerang. Matanya fokus ke satu hal, reaksi serangga. Dari awal mereka nyebar nyerang semua orang, lalu tiba-tiba berubah total pas lihat cahaya pelangi itu bukan kebetulan. Wang Lin ngumpulin potongan informasi di kepalanya dengan dingin. Cahaya pelangi di sekitar Dujian makin lama makin redup. Gioknya jelas gak bakal bertahan lama. Di detik terakhir itu, Dujian nekat ngaktifin pemakaian ketiga. Batu gioknya langsung retak dan hancur. Tapi bukannya aman, suara krek-krek malah bikin keras. Kayak lonceng kematian di kepalanya sendiri.
Putus asa total, Dujian akhirnya ngebuka kartu terakhir. Dia teriak ke arah Wang Lin, ngiming-ngimingi rahasia paling gelap divisi ungu, rahasia pengkhianatan Sun Yun, rahasia gurunya sendiri. Semua bakal dia bongkar asal Wang Lin mau turun tangan. Wang Lin akhirnya bergerak. Dia ngeluarin simbol emas super terang. Cahaya emas itu bukan main, kayak matahari kecil di jurang yang gelap. Begitu cahaya muncul, serangga langsung ngamuk, dengungan keras, dan mereka ninggalin Dujian buat nyerbu simbol emas itu. Di titik itu semuanya jelas, serangga ini makan cahaya. Wang Lin gak buang waktu, satu simbol emas jadi 10 jadi belasan. Serangga-serangga langsung kebagi ke beberapa kelompok. Masing-masing sibuk ngunyah cahaya. Padahal mereka sebenarnya cuma ratusan. Tapi karena kecil dan ilusi, kelihatannya kayak ribuan. Pemandangan ini bikin semua yang lihat terdiam. Dua cewek misterius itu sampai nunjukin ekspresi yang sama persis. Syok. Murongzo juga jelas gak nyangka. Begitu serangga sibuk, Wang Lin langsung nyerbu Dujian. Tapi Dujian bukan murid biasa. Di saat terakhir, dia gigit lidah sendiri dan nyemburin darah jiwa asal. Mantra bunuh diri yang bisa bawa musuh ikut mati. Sayangnya, lawannya adalah Wang Lin. Dengan satu kibasan lengan, darah itu disapu. Dujian masih nekat ngeluarin harta kotor super ganas. Daging hitam hasil puluhan tahun penyempurnaan, tapi malah jadi makanan sungai bawah laut Wang Lin, bikin sungainya makin brutal. Akhirnya Dujian tamat, jiwa asalnya dipotong, disegel dan dimasukin ke tas. Gerakan Wang Lin cepat, bersih dan tanpa emosi. Murongzo mau ngomong pun udah keburu. Mereka lanjut turun ke Tight Abyss. Di perjalanan, Wang Lin makin yakin sama satu hal. Dua cewek itu gak normal. Aura mereka salah. Mantranya terlalu halus. Akhirnya kesimpulan muncul, sekte mayat. Bahkan salah satunya kemungkinan besar mayat hidup yang berjiwa sadar. Pas pisah jalan, Wang Lin ngingetin Murongzo buat waspada. Murong gak komentar, tapi jelas dia siaga. Xu Fei ternyata ninggalin jebakan sehelai rambut buat ngawasin. Tapi Wang Lin langsung sadar, rambut itu dibakar pakai api hijau. Akal ilahi di dalamnya hancur. Jauh di bawah, tubuh Xu Fei gemetar. Darah keluar dari mulutnya. Rasa takut muncul di matanya. Penutupnya simpel tapi dingin. Wang Lin sekali lagi nunjukin. Di depannya, licik sedikit aja langsung bayar mahal.